warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita ketemu lagi di Ngaso, ngobrol asik office. Sebelumnya perkenalin, nama aku Kirana Nida Dwi Pertiwi dari kelas 10 KKBT 1. Nah, teman-teman, di podcast Ngaso kali ini pastinya ada tema dong. Tapi sebelum itu, aku mau kalian nebak nih tema kali ini apa? Yang pastinya lagi trending, lagi booming, lagi viral di SMK Negeri 1 Rotambayat ini. Dan jawabannya itu, yup, bener banget. Jawabannya adalah Discovis Award. Jadi teman-teman, di sini pun kita juga udah mengundang narasumber. Selamat datang Bapak Sutana selaku Kaproli di jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 1 Rotambayat. Halo Pak Tana. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Tana, dengar-dengar kemarin itu baru habis ada acara Discovis Award. Nah, ya kan? Lalu Pak Tana, Discovis Award itu acara yang gimana sih? Dan latar belakangnya sendiri tuh gimana sih Pak? Sebelumnya, kalau boleh saya jelaskan, yang melatar belakangi dari Discovis Award itu adalah awal mulanya itu kami di kafe, guru-guru di kafe itu diskusi, rapat, ngobrol bareng. Nah itu ada sebuah ide untuk mengapresiasi sebuah karya-karya dari anak-anak seperti itu. Nah, kenapa kok harus diapresiasi? Karena gini, dulu ketika para siswa membuat sebuah karya hanya dinilai saja, setelah dinilai sudah, karya itu tidak ada istilahnya sebagai portofolio atau sudah hilang begitu saja. Nah, kali ini agar karya-karya itu menjadi sesuatu yang memiliki makna kepada anak-anak, itu kami memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk yang bisa disebut DKV Award itu. Nah itu dengan adanya seperti itu, anak-anak nanti diharapkan bisa memacu mereka untuk berkarya lebih baik lagi seperti itu. Oh, jadi gitu Iya. Pak. Oh, jadi Discovis itu dalam rangka mengapresiasi siswa-siswi Iya, benar juga. sekali. Iya. Oh, gitu. Oke. Yang selanjutnya, manfaat terbesar dari penghargaan ini tuh bagi siswa-siswi DKV tuh apa sih Pak? Terkhususnya bagi kelas 12 yang saat ini sedang PKL seperti itu. Oke, manfaat terbesarnya ini diibaratkan kamu mempunyai sebuah karya nih, memiliki sebuah karya, tapi karya tersebut itu hanya istilahnya dinilai. Bagaimana perasaan kamu? Pastinya sakit hati banget dong Pak. Cuma dinilai saja ya. Iya. Nah, kali ini ketika kamu membuat karya itu diberikan sebuah penghargaan, apresiasi, tentunya merasa senang sekali kan, betul. merasa senang, merasa bangga seperti itu. Nah, tujuan atau harapan utamanya itu ketika anak-anak tersebut merasa bangga dengan karya-karyanya, mereka akan terpacu untuk membuat karya-karya yang lain lagi seperti itu. Oke. Dan juga dengan adanya DKV Award itu, sampai kapanpun mereka akan teringat, oh pernah ada momen seperti ini, dan karyanya juga diabadikan, kita upload di YouTube sekolah seperti itu. Oh, yang pastinya terkenang selalu gitu Iya, ya benar sekali. Pak. Oke, selanjutnya nih, menurut Bapak ada nggak sih Pak karya siswa tuh yang bikin terkesan banget untuk Bapak? Ya Seperti tentunya ada itu. dong. Wah, Itu kemarin itu kami dan teman-teman itu kan melakukan pengamatan untuk karya-karya. Ada karya dalam bentuk desain grafis, ada karya untuk dalam bentuk video, ada karya fotografi, ada karya animasi, dan tentunya kami kan melihat nih semua karya dari anak-anak. Kalau menurut saya pribadi, ada satu karya video yang kemarin saya lihat itu memberikan sebuah kesan tersendiri. Ketika saya melihat video tersebut, saya larut ke dalam apa istilahnya alur cerita dari video tersebut. Nah itu saya merasa ada video yang mungkin membuat saya menjadi sedih ya gitu, karena ada film yang mungkin ceritanya itu sangat
menyentuh sekali gitu. Oh, boleh. Oke, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak penjurian waktu Disconfis Award itu? Oke. Untuk penjurian itu kan ada beberapa mata pelajaran di DKV. Iya. Nah, setiap mata pelajaran itu dinilai oleh satu guru. Setiap dinilai satu guru itu menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan. Nah, dari situ mereka mengamati, membuat beberapa kriteria seperti itu. Nah, ketemulah beberapa nominasi yang kemarin muncul pada saat Disconfis Award seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak, ada nggak sih momen yang paling memorable, paling terkenal dalam proses penjurian Disconfis Award ini? Ada sih, kalau untuk yang paling terkenal itu namanya karya untuk di sekolah di kafe tentunya itu ada 2 kelas. Ada 2 kelas dan totalnya ada sekitar 72 karya. Nah, itu setiap guru harus menilai 72 karya dan karyanya itu bagus-bagus semua. Wah. Ya kan, karyanya bagus-bagus semua. Dari karya-karya yang bagus itu harus mencari satu yang paling bagus. Nah, itu yang bikin, oh ini bagus, oh kok ini bagus lagi, ini bagus. Nah, itu bikin dilema seperti itu, hal seperti itu. Tapi karena ada kriteria tertentu yang harus kita gunakan, nah itu ketemulah beberapa karya yang paling terbaik seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Iya, benar sekali. Oke, selanjutnya nih Pak, ada nggak sih karya-karya siswa nih kalau diibaratkan sebagai makanan, menurut Bapak karya mereka itu lebih kayak fast food yang langsung habis gitu aja, atau fine dining yang dinikmatinya pelan-pelan gitu? Ya, tentunya karyanya itu bukan hanya sekedar fast food, dipakai atau dilihat sekali saja sudah hilang, tapi enggak. Di kita itu karya itu kita simpan, kita abadikan kalau di internet, kita simpan di YouTube, dan itu juga sebagai portofolio yang kapanpun nanti bisa kita lihat lagi, kita amati lagi, dan mungkin bagi kakak-kakak kalian yang kelas 12 itu suatu saat kalau misalkan, oh ini karya saya dulu kayak gitu, itu bisa sebagai istilahnya memori ketika mereka masih sekolah seperti itu, dan juga sebagai portofolio mereka ketika mereka nanti mau bekerja. Kadang kan ketika mau bekerja ditanyakan, kamu bisa apa? Iya. Nah, anak-anak tersebut, oh ini Pak, ini karya saya. Bukakan link YouTube, bukakan drive yang mereka miliki, itu seperti itu. Oke, jadi kayak beneran terkenang buat Iya, selanjutnya benar gitu sekali. ya Iya. Pak. Bisa dilihat waktu bahkan udah mempunyai keluarga pun masih bisa ditonton Iya, benar, bareng masih, keluarga gitu. Wah, keren banget ini teman-teman. Nah, yang selanjutnya nih Pak, sekarang kan siswa kelas 12, siswa-siswi kelas 12 kan sedang melakukan PKL nih. Iya. Kira-kira hal apa aja sih yang perlu diingat dan dipertahanin dari proses mereka yang sekarang? Oke. Hal yang perlu dipertahankan adalah satu itu karakter mereka. Karakter apa yang sudah mereka bangun di sekolah itu harus dijaga. Apalagi mereka saat ini PKL. PKL itu di lingkungan luar, di lingkungan sosial. Maka karakter yang ada di sekolah itu berbeda dengan karakter yang ada di lingkungan luar. Mereka harus ketemu dengan orang baru, dan tentunya harus meningkatkan lagi karakter-karakter yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Tentunya karakter yang baik seperti itu. Selain karakter, ada juga kompetensi. Di sini mereka di DKV diberikan kompetensi dalam bidang DKV. Tentunya mereka harus istilahnya mereka gunakan, mereka manfaatkan kompetensi yang mereka dapatkan di sekolah untuk di dunia kerja. Dan mungkin mumpung kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan bagi anak-anak kelas 12 yang saat ini sedang PKL di luar, satu, karakter, tingkatkan karakter kalian di luar untuk menjaga nama baik sekolah. Yang kedua, manfaatkan kompetensi yang sudah kalian dapatkan di sekolah di dunia kerja masing-masing, seperti itu.
Oke, jadi teman-teman yang pastinya harus dimanfaatin juga dipertahanin ya. Iya, benar sekali. Oke, ini pertanyaan les atau yang terakhir nih. Nah, Pak, apa sih harapan Bapak untuk siswa di bidang khususnya desain komunikasi visual untuk kedepannya? Harapan saya untuk anak-anak di DKV itu tentunya setelah mereka lulus, ada yang mungkin bekerja, melanjutkan bekerja, ada yang ingin melanjutkan ke kuliah. Nah, apapun itu harapan kalian, impian kalian, mudah-mudahan impiannya dapat tercapai. Dan mungkin mereka yang saat ini ingin, besok saya ingin bekerja, mudah-mudahan dalam pekerjaan nanti mereka dapat memanfaatkan ilmu yang sudah mereka dapatkan, dan juga tidak hanya berhenti di situ saja, tapi mereka terus mengembangkan kompetensinya, membuat hal-hal ide-ide yang baru, harus kreatif dan inovatif seperti itu. Dan juga nanti bagi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah, harapan saya itu bekal yang mereka sudah dapatkan dari sekolah itu dapat mereka gunakan untuk meraih prestasi-prestasi yang lebih baik di perguruan tinggi nanti, seperti itu. Wah, jadi seperti itu Pak. Keren sekali ini. Dan teman-teman, saya kira acara Discompis Award ini beneran bikin terkesan, bikin terkenang. Juga untuk khususnya jurusan desain komunikasi visual di SMK Negeri 1 Rota Bayat ini. Dan yang pastinya dari saya sendiri, saya sangat berharap acara ini dapat dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan bisa banget dijadiin kolaborasi dengan jurusan yang lain ya Pak? Oh iya, bisa sekali. Dan itu mungkin akan lebih meriah lagi kita buat acara yang meriah, yang besar di sekolah. Dan saya yakin dengan adanya hal-hal seperti itu, semua siswa itu akan lebih membuat karya yang paling baik dari versi mereka masing-masing. Dan juga pasti mereka akan senang sekali dengan hal tersebut, seperti itu. Betul, pastinya senang banget Pak diapresiasi. Iya, karena dalam pembuatan karya kita itu mengeluarkan effort yang Iya. Oke, jadi teman-teman, karena ternyata kita sudah berjumpa di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia. Dan sebelum itu, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih Pak kata-kata atau quotes gitu buat hari ini? Untuk kata-kata hari ini, teruslah berusaha, jangan mengharapkan hasil seperti apa. Yang penting kita tetap berusaha, seperti itu. Sebelumnya terima kasih Pak Tamiya. Iya, sama-sama. Sudah bersedia menghadiri, juga bertanya-tanya, jawab dengan pertanyaan khususnya di Discompis Award ini, tentang Discompis Award ini. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah menonton. Sebelum kita tutup pakai ini yuk, gini loh. Nanti kalau saya bilang ngaso, kita bareng-bareng ngobrol asik OSIS. Oke, siap. Oke. Ngaso, ngobrol asik OSIS. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Sampai jumpa di podcast Ngaso selanjutnya, dan see you teman-teman. Sampai jumpa.